Berita olahraga. Selamat siang pendengar. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga bersama saya Gita Ayu edisi Selasa 9 Juli 2024. Pemilihan pemain asing Madura United melalui proses panjang untuk menyesuaikan dengan karakter permainan tim dan akan segera diperkenalkan secara resmi dalam waktu dekat. Takoan Novantrian melaporkan. Madura United cukup selektif untuk mendatangkan pemain asing musim mendatang setelah ditinggal oleh seluruh pemain asingnya pasca menjadi runner-up kompetisi Liga 1. Laskar Sapekrap membangun kembali tim di musim mendatang yang akan berkompetisi di Liga 1 dan AFC Challenge Cup di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro. Manajer tim Umar Wahdin mengatakan, kebutuhan pemain asing di musim mendatang secara regulasi memang ada penambahan sehingga pihaknya cukup selektif dalam memilih pemain. Di sisi lain, komunikasi yang cukup intens dengan jajaran pelatih terkait pemilihan pemain asing berlangsung lama sehingga pihaknya bisa mengakomodir kebutuhan tim sesuai keinginan dan karakter permainan tim. Jadi selama sebulan terakhir kami sudah intens berkomunikasi dengan Coach Widodo selaku pelatih yang kami percaya untuk menahkodai tim ini semusim ke depan. Dalam diskusi tersebut ada beberapa banyak nominasi yang kami serahkan pada Coach Widodo yang tentunya ini melalui banyak pertimbangan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dari nominasi tersebut ada beberapa yang kami pilih. Setelah memperkenalkan sejumlah pemain lokal yang direkrut musim ini, Madura United akan mulai memperkenalkan pemain asingnya pada pekan ini. Selain itu, Laskar Sapekrap telah menyiapkan pemusatan latihan guna persiapan tim musim mendatang, mengingat kompetisi akan bergulir pada tanggal 9 Agustus nanti. IPSI Sumeneb menyeleksi atlet menuju Porprov Jawa Timur 2025. Seleksi dilakukan dengan menggelar Kejur Cup beberapa hari lalu. Ketua IPSI Sumeneb Santoso mengatakan dengan kegiatan Kejur Cup seperti ini, dia hanya dapat mengetahui potensi dan kemampuan atlet. Kejur Cup IPSI Sumeneb tahun ini melibatkan 170 pesilat, mereka terdiri atas 13 perguruan. Di antaranya 95 atlet remaja putra-putri serta 75 atlet dewasa putra-putri. Menurutnya, pelaksanaan Kejur Cup tahun ini merupakan tahapan untuk mengikuti Porprov tahun depan. Dengan kegiatan ini, pihaknya dapat mengetahui potensi atlet pencak silat di Sumeneb. Nantinya lebih mudah untuk menentukan atlet yang bakal dikirim ke Porprov. Selain dapat menyeleksi atlet, juga merangsang mereka untuk semangat berlatih, termasuk mendorong perguruan silat di Sumeneb terus melahirkan dan mencetak bibit muda yang andal. KONI Pamekasan cukup serius dalam memantau kesiapan cabur. Meski pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap belum ada kejelasan. KONI Pamekasan juga mengutus 4 orang untuk memonitor latihan atlet di setiap cabur. Mereka diberikan tanggung jawab untuk memonitor latihan dan melaporkan persiapan cabur dalam Porprov 9 Jawa Timur. Ketua Umum KONI Pamekasan Johan Susanto memastikan bahwa cabur mulai mengambil ancang-ancang untuk Porprov. Salah satunya dengan mengikut sertakan atlet dalam beberapa kompetisi olahraga di tingkat regional maupun nasional. Mantan Ketua ASKAP PSSI Pamekasan itu memastikan bahwa Kota Gerbang Salam akan mengambil bagian dalam event tersebut. Antusias KONI Pamekasan disambut baik oleh Taekwondo Indonesia, TI Pamekasan. Bahkan cabur yang rutin mendapat medali emas dalam kejuaraan 2 tahunan tersebut sudah menyiapkan atlet untuk diikut sertakan dalam Puslatkap. Dua atlet Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sampang bakal mengikuti Kejur Prov di Blitar pada Senin 22 Juli hingga Kamis 25 Juli mendatang. Atlet Percasi Sampang akan berangkat secara mandiri karena tanpa dukungan finansial dari Pemkab. Sekretaris Percasi Sampang Torikin mengatakan atlet binaannya bakal unjuk kebolehan pada kejuaraan di Blitar akhir bulan ini. Dua anak asuhnya atas nama Weruda Salmansyah dan Muhammad Fesha Pramsyah mengikuti kejuaraan secara mandiri. Kejur Prov tersebut merupakan kejuaraan bergengsi yang dilaksanakan setiap tahun sebab Kejur Prov oleh semua cabur dijadikan tolak ukur sebelum mengikuti Porprov tahun depan. Torikin memaparkan dua pecatur tersebut merupakan atlet andalan cabur sebab pada saat Bupati Cup 2024, dua atlet itu sama-sama meraih juara pertama. Mereka akan bertemu lawan berat di Kejur Prov dan pihaknya mendorong atlet tersebut terus semangat, meningkatkan latihan secara rutin sehingga kemampuan benar-benar terasa dengan baik dan tidak gampang dikalahkan oleh lawan.
Informasi terakhir pendengar, Kabupaten Bangkalan memiliki cabur dayung, tempat latihan atlet perairan Selat Madura, Kecamatan Labang. Namun latihan fisik juga masih terbatas. Secara potensial, 6 atlet dayung yang dibina dipersiapkan menuju Porprov. Ketua Persatuan Olahraga Dayung Indonesia PODSI Bangkalan, Christian Yosef menyampaikan, saat ini atlet hanya latihan rutin, sementara mereka istirahat dari kejuaraan setelah mengikuti Parasite Stand Up Paddle Sub Race di Ancol, Jakarta pada Mei kemarin. Saat ini caburnya memiliki 4 atlet putri dan 2 atlet putra yang masih aktif latihan. Mereka latihan 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Jam latihan maksimal 4 jam dibagi waktu pagi dan sore. Selain menambahkan teknik atlet bermain, latihan tersebut juga dipersiapkan untuk Porprov 2025. Dengan nomor yang dipersiapkan seperti nomor dayung berdiri, dan pihaknya akan mencari potensi atlet di nomor yang berbeda. Baik, mendengar informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Olahraga Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Gita Ayu pamit undur diri, salam olahraga.